Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2020B Prodi PKN FPIPS UPI. Pada kali ini kami akan menerangkan mengenai manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Dengan kata lain, manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup kajian manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemampuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Nah, menurut Nasihin dan Sururi, ruang lingkup manajemen peserta didik adalah yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, ketiga seleksi peserta didik, keempat orientasi peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik, keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik, ketujuh, pencatatan dan pelaporan, dan yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. Pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi peserta didik sangatlah beragam. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan kepada mereka. Dan yang keempat, perlu diingat bahwa pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Menurut Imron, manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Jika disederhanakan, dapat dipahami bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah hingga nanti lulus sekolah. Selanjutnya ada juga tujuan khusus dari manajemen peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor dari peserta didik. Yang kedua yaitu menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, dalam hal ini kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Nah, dengan tercapainya tujuan pada poin 1, 2, dan 3 tadi, maka diharapkan peserta didik ini dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapainya cita-cita mereka. Adapun fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Imron bahwa secara umum fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi peserta didik lainnya. Fungsi lainnya yaitu satu, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Eksistensi manajemen peserta didik sangatlah diperlukan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan dari peserta didik itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.